Hai semuanya, kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai manajemen operasional. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, yaitu saya Friska Shalomita, NIM 2021045, Yesiliandi NIM 2021065, Fernando Junior Hasan NIM 2021060, Anastasia Natalia Delvina NIM 2021052, Silviana Putri NIM 2021100. Kami dari Universitas Katolik Misi Caritas, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, kelas SA 302. Mengapa persediaan perlu dikendalikan? Persediaan adalah sumber daya menganggur atau idle resource yang menunggu proses lebih lanjut, berupa kegiatan produksi pada sistem manufaktur, kegiatan pemasaran pada sistem distribusi, ataupun kegiatan konsumsi pangan pada sistem rumah tangga. Pengendalian persediaan perlu dilakukan karena persediaan bisa mengakibatkan perusahaan stop operasi, sehingga pengendalian persediaan dimaksudkan untuk mengoptimalisasi biaya dan menjaga barang yang disimpan. Dengan kata lain, tujuan utama dari pengendalian persediaan adalah kelancaran proses produksi dan penjualan, dengan menggunakan biaya yang selamat dan seoptimal mungkin. Oleh karena itu, pengendalian persediaan bertujuan untuk menentukan tingkat optimal persediaan dengan biaya persediaan yang minimum, sehingga operasional perusahaan dapat berjalan lancar. Yang kedua, biaya-biaya yang termasuk dalam biaya persediaan. Yang pertama ada biaya penyimpanan atau holding or carrying cost. Yang kedua ada biaya penyiapan atau setup cost. Yang ketiga ada biaya pemesanan atau ordering cost. Dan yang keempat ada biaya kehabisan dan kekurangan atau shortage cost. Soal nomor 3, PT Musi Konstruksi merupakan suatu kontraktor yang sedang melakukan pembangunan konstruksi di daerah Prabu Muli. Perusahaan ini menggunakan sebuah generator untuk memompa air selama 300 hari dalam setahun. Generator itu memerlukan bahan bakar 40 liter bensin per hari. Biaya penyimpanan dan penanganan bahan bakar 1.000 per liter per tahun. Biaya pemesanan dan penerimaan pengiriman bahan bakar 50.000 setiap kali pemesanan. Pertanyaannya, A, berapa ukuran pesanan yang optimal? B, hitung masing-masing biaya pemesanan dan biaya penyimpanan per tahun. C, apakah biaya pemesanan dan penyimpanan selalu sama besarnya pada EOQ? D, apakah biaya penyimpanan bahan bakar naik menjadi 1.250 per liter per tahun? Berapa nilai EOQ yang baru? Berapa pertambahan biaya totalnya? Pembahasannya soal nomor 3 yaitu, diketahui pompa airnya 300 hari dalam setahun, bahan bakar 40 liter bensin per hari, biaya penyimpanan dan penanganan bahan bakar 1.000 liter per tahun, biaya pemesanan dan pengiriman bahan bakar 50.000 setiap kali pemesanannya. Untuk frekuensinya ialah 8 kali. Jumlah pesanan per unitnya pada yang pertama 12.000, yang kedua 6.000, yang ketiga 4.000, yang keempat 3.000, yang kelima 2.400, yang keenam 2.000, yang ketujuh 1.714, yang kedelapan 1.500. Biaya pesanan ini, jumlah pesanan ini didapatkan dari 300 hari dalam setahun dikalikan dengan 40 liter bensin. Dan juga untuk selanjutnya tuh 300 dibagi 2, yaitu 150 dikali 40. Sehingga dapat yang kedua frekuensinya itu 6.000. Yang ketiga, 300 dibagi 3, yaitu 100 dikali 40, dapatlah frekuensinya 4.000. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk tabel kolom persediaan rata-rata per unit, yaitu 6.000, 3.000, 2.000, 1.500, 1.200, 1.857, dan 750 itu didapatkan dari 12.000 dibagi 2. 6.000 dibagi 2, 4.000 dibagi 2, 3.000 dibagi 2, 2.400 dibagi 2, 2.000 dibagi 2, 1.714 dibagi 2, 1.500 dibagi 2. Untuk biaya pemesanannya, yaitu 50.000, didapatkan dari soal.
Yang untuk frekuensi keduanya, 50.000 itu ditambahkan lagi 50.000, jadi 100.000. Frekuensi ketiga, 100.000 ditambahkan 50.000, jadi dapatnya 150.000. Untuk frekuensi keempat, 150.000 ditambah 50.000 dapatlah 200.000. Begitu juga dengan frekuensi kelima sampai ke-8. Untuk kolom biaya penyimpanan, didapatkan dari persediaan rata-rata per unit dibagi 2.000. Hasilnya yaitu 6.000 dibagi 2.000. Sama dengan 3.000. Frekuensi yang pertama 6.000, yang kedua 3.000, yang ketiga 2.000, yang keempat 1.500, yang kelima 1.200, keenam 1.000, ketujuh 857, dan ke-8 750. Dan yang kolom biaya totalnya didapatkan dari menjumlahkan dari kolom jumlah pesanan, ditambah persediaan rata-rata, ditambah biaya pemesanan, ditambah biaya penyimpanan. Sehingga frekuensi yang pertama dapatlah 56.000. Begitu juga dengan frekuensi yang kedua sampai ke-8, ditambahkan semua kolomnya. Untuk perhitungan A kita dapatkan dengan menggunakan rumus Q sama dengan akar 2PK dibagi H. Jadi sama dengan akar 2 dikali P-nya 12.000. Maaf, ini maksudnya DK bagi H ya. D-nya 12.000, K-nya 50.000, dan H-nya 1.000. Nanti akan dapat hasilnya 101.095 per unit yang sudah dibulatkan. Dan B menggunakan rumus D bagi Q dikali K. 40 dibagi 10/5 dikali 50.000. 456,62 dan digenapkan menjadi 457 per tahun. Itu untuk pemesanan. Untuk penyimpanan, Q dibagi 2 dikali H, yaitu 10/5 dibagi 2 dikali 1.000, sama dengan 547.500 per tahun. Untuk yang C, jawabannya tidak, dikarenakan EOQ terjadi jika biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Untuk yang D, kita menggunakan EOQ sama dengan akar 2DK dikali H, dibagi H. Akar 2 kali 12.000 dikali 50.000 dibagi 1250. Akar 60 yaitu 979,79 dan digenapkan menjadi 980 per unit. Selanjutnya soal nomor 4. Di suatu perusahaan elektronika memerlukan suatu komponen integrated circuit sebanyak 60 unit per tahun. Untuk setiap pemesanan, perusahaan itu mengeluarkan biaya sebesar 10.000. Biaya penyimpanan tersebut sebesar 5% dari nilai barang. Tentukan jumlah pesanan yang paling optimal apabila harga barang berdasarkan kuantitas pembelian sebagai berikut. Pada tabel di bawah dilihat kuantitas atau unit. Yang pertama lebih kecil dari 1.000 pada harga barang 2.200, yang kedua 1.000 sampai 2.499 dengan harga barang 2.000, kuantitas yang ketiga 2.500 sampai 4.999 dengan harga barang 1.900, yang keempat kuantitas unit 5.000 sampai 7.499 dengan harga barang 1.800. Yang kelima, kuantitas unit lebih besar sama dengan 7.500 dengan harga barang 1.750. Pembahasan soal nomor 4. Yang pertama diketahui D sama dengan 60 unit per tahun. K sama dengan 10.000 per pesanan. EOQ pada harga terendah adalah 1.750 per unit. H sama dengan 5% dikali dengan 1.700 per unit, sama dengan 87,5 unit per tahun. EOQ sama dengan akar 2 dikali DK dibagi H, sama dengan
akar 2 dikali 60 dikali 10. 1000 tinggal dibagi dengan 87,5. Dapatlah akar 13.714,286. Dan didapatlah EOQ 3.703. Dan EOQ tidak fleksibel karena 1.700 hanya berlaku untuk pembelian lebih dari 7.000 unit. Biaya total pada kuantitas pembelian 7.000 unit. Yang kedua, TC sama dengan D dibagi Q dikali K ditambah dengan Q dibagi 2 dikali H ditambah dengan D dikali C. Yaitu 60.000 dibagi 7.500 dan dikali dengan 10.000 ditambah dengan 7.500 dibagi 2.000 dikali dengan 87,5 dan ditambah dengan 60.000 dikali 1.750. Dapatlah 80.000 ditambah dengan 328.125 ditambah dengan 150 juta dan dapatlah TC-nya 155.408.125. Dan EOQ pada harga terendah berikutnya adalah 1.800 per unit, di mana H sama dengan 5% dikali dengan 1.800 dan dapatlah hasil 90 unit per tahun. EOQ sama dengan akar 2 dikali DK dibagi H, di mana akar 2 dikali dengan 60.000 dikali dengan 10.000 dan dibagi 90. Didapatlah akar 13.333,33. Dan EOQ didapat 3.651. TC sama dengan D dibagi Q dikali K ditambah dengan Q dibagi 2 dikali H dan ditambah D dikali C. Didapat 60.000 dibagi 5.000 dan dikali 10.000 ditambah dengan 5.000 dibagi 2 dan dikali 90 ditambah 60.000 dan dikali 1.800. Maka hasilnya 12.000 ditambah 225 ditambah dengan 108 juta. Hasil TC sama dengan 108.345 juta. Dan EOQ ini tidak fleksibel karena 1.800 hanya berlaku pada 4 pembelian yang bernilai 5.000 sampai 7.499 unit. Biaya total pada kuantitas pembelian 5.000 unit adalah seperti di atas ini. Selanjutnya, EOQ pada harga terendah berikutnya adalah 1.900 per unit, di mana H sama dengan 5% dikali dengan 1.900. Didapatlah dengan hasil 95 unit per tahun. EOQ sama dengan akar 2 dikali DK dan dibagi H sama dengan akar 2 dikali 60.000 dan dikali 10.000 dibagi dengan 95. Dapat akar 12.691,579. EOQ yang didapatkan adalah 3.554. Dan EOQ ini tidak fleksibel karena harga pada 1.900 hanya berlaku untuk pembelian di 2.500 sampai 4.995 unit. Dia total pada kuantitas pembelian 2.500 unit. TC sama dengan D dibagi Q dan dikali K ditambah dengan Q dibagi 2 dikali H ditambah dengan D dikali C. Yaitu 60.000 dibagi dengan 2,5 dan dikali dengan 10.000 ditambah dengan 2.500 dibagi dengan 2 dikali dengan 95.000 ditambah dengan 60.000 dikali 1.900. Didapatlah hasil 240 ditambah dengan 118.750 ditambah dengan 114 juta. Dan hasil TIC adalah 114.358.750. Maka EOQ yang visible adalah 1.900. Pada tabel di bawah ini, pada harga barang dalam rupiah, yang pertama 1.750, kuantitas pembeliannya lebih besar sama dengan 7.500, EOQ-nya didapat dengan nilai 3.703,28 dan tidak visible.
Q yang visible-nya adalah 7.500, biaya totalnya adalah 105.408.125. Yang kedua, 1.008 dengan kuantitas pembelian 5.000 sampai dengan 7.499. EOQ yang didapat 3.651,48 dan tidak visible. Q yang tidak yang visible adalah 5.000, biaya totalnya adalah 108.345.000. Yang ketiga, harga barangnya 1.900 dengan kuantitas pembelian 2.500 sampai dengan 4.999. EOQ-nya yang didapat adalah 3.554,09 dan didapat dengan visible. Q yang visible adalah 3.554,09 dan biaya total yang didapat adalah 114.358.750.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.